Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas satu topik yang cukup menarik dan mulai banyak diperbincangkan di kalangan fans One Piece. Nah, bukan soal Luffy, bukan juga soal Zoro atau Sanji, tapi tentang grup Jinbe yang sekarang lagi jalan sendiri di Elbaf. Grup ini isinya cukup unik dan nggak biasa. Ada Jinbe, Usopp, Brook, Nami, dan Colon, anak dari Chopper Gaban dan seorang perempuan raksasa Elbaf. Mereka kemungkinan besar akan bentrok dengan 3 anggota God's Knight, Sommers, Killingham, dan Gunko. Pertanyaannya sekarang, bisakah grup Jinbe kalahkan trio God's Knight? Yuk, kita bedah satu persatu secara santai tapi mendalam. Atu, Jinbe, si tank serba bisa. Oke, kita mulai dari Jinbe. Jinbe ini jelas-jelas petarung berat. Dia mantan Shichibukai dan pernah jadi tangan kanan Fisher Tiger, dan pengalaman bertarungnya nggak main-main. Bounty-nya tipis banget bedanya sama Zoro, bahkan di atas Sanji. Kalau harus duel satu lawan satu, harusnya si Jinbe masih bisa nahan. Mungkin nggak langsung menang, tapi cukup kuat buat bikin waktu sampai bala bantuan datang. Dan kalau Oda lagi baik, ya Jinbe bisa aja menang dengan cara keren. Dua, Nami dan Zeus, kombinasi cuaca mematikan. Lanjut ke Nami. Setelah dapat Zeus, kekuatan Nami naik drastis. Dia bisa panggil petir, badai, dan bikin musuh nggak bisa nebak arah serangan. Kalau lawannya Gunko yang diduga cewek juga, bisa jadi kita akan dapat duel ala Nami versus ulti di Wano. Nami bukan tipe yang kuat fisik, tapi otaknya jalan terus. Dia bisa nebak pola musuh dan cari cara buat serangan balik. Tapi ingat ya, kalau Gunko punya kekuatan mimpi kayak Aro no Mi, satu kesalahan aja bisa bikin Nami dalam bahaya. 3. Brook, si musisi yang diam-diam bahaya. Brook itu underrated banget. Sering dijadikan komedi, tapi kekuatan aslinya luar biasa. Pedangnya tajam, jiwanya bisa keluar dari tubuh, bahkan bisa bikin serangan es. Yang paling menarik, Gunko ternyata fans lagu New World yang pernah Brook nyanyikan. Bayangin kalau Brook nyanyi live waktu lawan Gunko, bisa-bisa Gunko ngefans duluan terus bayar fokusnya. Tapi ya, semua tergantung Oda mau kasih spotlight ke Brook atau enggak. 4. Usopp, senjata rahasia atau bencana. Usopp ini wildcard banget. Kalau kekuatan God's Knight berhubungan sama dunia mimpi, Usopp adalah karakter yang punya potensi luar biasa. Kenapa? Karena isi mimpi Usopp bisa macam-macam. Bisa jadi mimpi buruk yang merusak semuanya. Atau malah muncullah Usopp si pejuang pemberani dari lautan, yang bisa bikin musuh kaget setengah mati. Dia memang gak bersinar di Wano. Tapi Elbaf, ini kampung halaman para raksasa, tempat di mana Usopp bisa dapat panggung buat buktikan dirinya. Fak, Colon, si anak legenda. Colon ini potensi besar tapi masih misterius. Dia anak dari tangan kiri Goldie Roger, Chopper Gaban, dan ibunya adalah raksasa dari Elbaf. Secara garis keturunan aja udah OP banget, tapi dia masih bocah. Masalahnya kalau Colon cuma dijadikan beban atau disandera supaya Gaban gak bergerak, bisa-bisa fans langsung ilfeel. Tapi kalau Colon bisa menunjukkan sedikit aja potensi gila dari darah Roger dan raksasa, dia bisa langsung jadi fan favorite. Apakah grup ini cukup kuat?
Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau grup Jinbei ini sebenarnya punya susunan yang cukup masuk akal buat ngelawan trio God's Knight. Trio ini bukan level top tier seperti Imu atau Gorosei, jadi Jinbei dan timnya cukup layak buat diadu sama mereka. Tapi, semuanya tergantung cara Oda mengeksekusinya. Yang jelas, setiap anggota punya potensi masing-masing, terutama Usopp dan Colon. Grup ini bisa jadi salah satu tim paling memorable di arc Elbaf ini. Gimana menurut kalian? Apakah Jinbei dan timnya cukup kuat buat ngalahin trio God's Knight? Atau justru kalian punya teori lain soal siapa yang bakal bersinar di pertarungan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka dengan konten One Piece kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, mimpi besar dimulai dari satu langkah kecil, kayak Usopp.